Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Maghfirah Channel, sahabat semua. Di sini, kita menggali hikmah dan kisah para tokoh sufi, ulama, dan para pecinta Allah yang kisahnya menembus ruang dan waktu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, komentar, dan tentu saja subscribe agar Anda tidak tertinggal cerita penuh hikmah berikutnya. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah yang begitu mengguncang hati. Ketika seorang sufi bertemu iblis, dialog yang menggetarkan jiwa. Sebuah pertemuan yang tak biasa, namun syarat makna bagi hati yang mencari kebenaran. Di sebuah malam sunyi, seorang sufi besar sedang dalam khalwat menyepi untuk bermunajat kepada Allah. Di tengah kesyahduan malam itu, tiba-tiba hadir sosok misterius yang menghadangnya. Sosok itu tak lain adalah iblis. Namun anehnya, sang sufi tidak gemetar, ia justru menatap dengan tenang, seolah sudah menunggu kehadiran makhluk terlaknat itu. Iblis pun mulai bicara, "Wahai manusia, mengapa engkau begitu yakin bahwa Tuhanmu akan mengampunimu? Bukankah aku lebih dahulu mengenalnya?" Sang sufi tersenyum. Ia tahu, iblis sedang memainkan tipu daya terhalusnya, keraguan. Namun, dalam dada sang sufi telah menyala cahaya yakin yang tak tergoyahkan. Dialog pun dimulai, bukan sebagai perdebatan, melainkan sebagai ujian. Iblis terus melontarkan kata-kata penuh logika dan keangkuhan. Namun sang sufi membalas dengan hikmah, cinta, dan pemahaman yang dalam terhadap hakikat penciptaan. Sang sufi berkata, "Engkau dulu diciptakan dari api, aku dari tanah. Tapi sesungguhnya yang membedakan kita bukan asal muasal, tapi kerendahan hati." Iblis terdiam. Untuk pertama kalinya, kata-kata manusia membuatnya goyah. Lalu, sang sufi bertanya, "Mengapa engkau sombong kepada Adam?" Iblis menjawab, "Karena aku lebih baik darinya." Sufi itu menjawab, "Kesombongan adalah awal dari kehancuranmu. Aku tidak takut padamu, karena aku mencintai Dia yang menciptakanmu." Iblis mengeluh, "Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku juga berhak untuk diakui. Aku sujud kepada Allah selama ribuan tahun." Sang sufi menjawab, "Tapi engkau bersujud kepadanya karena ego, bukan cinta. Engkau ingin imbalan, bukan keridaan." Lalu sang sufi berkata, "Tahukah kamu mengapa manusia dipilih, meskipun penuh kekurangan? Karena mereka mampu mencintai, meski penuh luka. Mereka jatuh, tapi terus bangkit. Engkau tidak." Iblis mengerutkan keningnya. Itu adalah pelajaran yang ia abaikan sejak awal. Sang sufi melanjutkan, "Jika engkau memang mengenal Tuhanmu, mengapa engkau melawan perintahnya? Bukankah mengenal berarti taat?" Iblis diam. Ia tahu, manusia ini tidak bisa digoda dengan dunia, tidak pula dengan surga. Ia mencintai Tuhannya lebih dari segalanya. Sufi itu berkata, "Aku tidak takut kepadamu, karena engkau hanya bayangan dari ketakutan kami sendiri. Tapi aku takut kepada diriku, jika suatu hari aku merasa tidak membutuhkan Allah." Iblis marah, namun juga terkesima. Dialog ini tak seperti biasanya. Ia tidak berakhir dengan godaan, melainkan dengan keheningan. Sufi itu menutup pembicaraan dengan kalimat, "Wahai iblis, engkau terlaknat bukan karena membangkang, tapi karena tidak mengenal cinta." Kisah ini bukanlah mitos. Ia adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa keimanan bukan sekadar ritual, tapi keteguhan hati saat diguncang oleh keraguan. Sufi itu menang bukan karena kepandaian, tapi karena ketulusan cinta kepada Allah. Dari dialog tersebut, kita belajar bahwa iblis tak pernah berhenti menggoda, bahkan dengan cara yang tampak cerdas dan masuk akal. Tapi iman yang kokoh tak bisa digoyahkan oleh logika kosong tanpa cinta. Cinta kepada Allah membuat hati kita tak mudah tertipu. Orang yang mencintai tidak butuh alasan untuk taat. Ia taat karena merasa dekat. Ia menangis bukan karena takut, tapi karena rindu. Dan kita juga belajar satu hal penting, bahwa musuh terbesar manusia bukan iblis, melainkan keangkuhan dalam diri sendiri. Saat seseorang merasa cukup tanpa Allah, saat itulah iblis telah menang. Malam semakin larut, udara dingin menyelimuti ruangan itu, namun sang sufi tak bergeming. Ia tetap duduk bersila, memandangi iblis dengan mata yang jernih. "Apakah engkau pernah mencicipi sabar?" tanya sang sufi. Iblis tertawa lirih, "Sabar adalah bagi yang lemah." Sang sufi menggeleng perlahan, "Sabar adalah kekuatan. Ia bukan untuk mereka yang menyerah, tapi untuk mereka yang percaya pada waktu Allah." Iblis tak mampu menanggapi. Ia, yang diciptakan dari api,
merasa panasnya dirinya mulai melemah di hadapan ketenangan si Sufi. "Wahai manusia, engkau tahu aku lebih lama bersujud daripada umurmu. Tapi mengapa engkau merasa lebih dekat kepada Tuhanmu?" Sufi itu menjawab, "Karena cinta tak diukur oleh waktu, tapi oleh pengorbanan dan penghambaan." Sang Sufi menceritakan bahwa dirinya pernah diuji dengan kemiskinan, fitnah, bahkan ditinggalkan murid-muridnya. Namun dalam semua itu, ia tidak pernah merasa ditinggalkan Allah. "Dalam sunyi, aku justru lebih mendengarnya. Dalam luka, aku justru lebih merasakannya." Iblis terdiam. Ia ingat betapa selama ini, ia selalu menuntut hak kepada Allah, namun tak pernah mencintainya tanpa syarat. Ia merasa ibadahnya adalah prestasi, bukan bukti cinta. Sementara manusia ini, penuh dosa namun penuh harap. Sufi itu melanjutkan, "Allah mencintai hambanya yang kembali, bukan yang menyombongkan ibadah. Engkau sujud, tapi hatimu tak pernah tunduk." Iblis mulai menggeliat gelisah. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam daripada ribuan tahun penolakan. Dalam hati, iblis mulai merasakan kegundahan yang aneh. Ia tidak takut, tapi merasa cemburu. Ia iri kepada cinta yang dimiliki manusia kepada penciptanya. Tapi kesombongan menahannya untuk meminta maaf. "Engkau tahu mengapa manusia diciptakan terakhir?" kata Sufi itu. "Karena ia adalah penutup kesempurnaan ciptaan. Bukan karena fisiknya, tapi karena potensi cinta dan penyesalannya." Iblis berbisik, "Penyesalan adalah beban." Sufi membalas, "Tapi dari penyesalan lahir ampunan, dan dari ampunan lahir kedekatan." Dalam keheningan malam itu, iblis merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama ribuan tahun. Keraguan pada pilihannya sendiri. Ia terjebak dalam ego. Sementara Sufi itu berjalan dalam keikhlasan. Lalu sang Sufi berdiri. Ia tak ingin berdebat lebih lama. Ia hanya ingin memberi pelajaran kepada dirinya sendiri, bahwa iblis bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami sebagai pengingat. Ia pun berkata, "Wahai iblis, engkau bukan lawanku. Engkau hanya cermin dari apa yang bisa aku jadi jika aku berhenti mencintai Allah." Sang Sufi kemudian melangkah meninggalkan ruangan itu. Tapi hatinya dipenuhi cahaya. Ia tidak merasa menang, karena tujuannya bukan mengalahkan, tapi mempertegas siapa yang menjadi sumber kekuatan sejatinya. Di perjalanan pulang, ia merenung. Dialog itu bukan hanya pelajaran untuk iblis, tapi juga ujian bagi dirinya. Ia diuji apakah masih ada rasa bangga dalam dirinya, karena mampu menjawab dengan bijak. Tapi ia segera mengingat, bahwa semua hikmah berasal dari Allah. Ia menangis dalam sujudnya malam itu, bukan karena takut, bukan karena kalah, tapi karena cinta. Tangisannya adalah bentuk syukur. Ia merasa bahwa Allah tidak hanya menjaganya dari iblis, tapi juga dari dirinya sendiri. Keesokan harinya, murid-muridnya melihat gurunya dengan aura yang berbeda. Matanya bersinar, wajahnya tenang. Tutur katanya lebih lembut dari biasanya. Namun ia tidak pernah menceritakan apa yang terjadi malam itu. Beberapa tahun kemudian, ketika salah satu muridnya mengalami krisis iman, sang Sufi berkata, "Ketika kau merasa iblis terlalu kuat, lihatlah ke dalam hatimu. Mungkin yang perlu dilawan bukan dia, tapi keangkuhanmu sendiri." Murid itu terdiam. Ia mengerti bahwa guru mereka telah mengalami pertemuan yang mengubah hidupnya. Bukan pertemuan fisik, tapi pertemuan spiritual yang menggugah keyakinannya. Kisah ini menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang menyebutnya dialog yang menggetarkan jiwa. Kisah yang mengajarkan bahwa manusia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki iblis, kemampuan untuk kembali. Cinta kepada Allah adalah senjata paling kuat untuk menghadapi godaan iblis. Kesombongan adalah akar dari kehancuran. Baik iblis maupun manusia bisa binasa karenanya. Keikhlasan lebih tinggi nilainya daripada ibadah yang penuh pamrih. Ia melanjutkan, "Ada satu kalimat yang paling dibenci iblis, dan itu adalah, 'Aku salah, ya Allah.' Karena dengan kalimat itu, seluruh bangunan kesombongan runtuh." Para murid terdiam lama, tak ada yang berani menyela, karena setiap kata gurunya seperti cermin yang memantulkan keadaan hati mereka masing-masing. Beberapa dari mereka menitikkan air mata, seolah merasa diperlihatkan dosa-dosa lama yang tertutup ego. Di balik malam yang sunyi, sang Sufi menengadah ke langit. "Ya Allah, aku tak meminta engkau menghilangkan iblis dari dunia ini. Tapi aku mohon, jangan jadikan hatiku menyerupai hatinya." Doa itu ia ulangi setiap malam. Baginya, mengalahkan iblis bukan dengan mantra atau azimat, tapi dengan kerendahan hati dan keteguhan cinta kepada Allah. Pada suatu malam, sang Sufi bermimpi. Ia berada di sebuah padang luas, dan di depannya berdiri iblis. Tapi kali ini, wajahnya tidak marah atau menantang. Ia tampak lelah, seolah memikul beban yang tak bisa ditanggung siapapun. Iblis menatap sang Sufi dan berkata, "Seandainya aku bisa menangis seperti kalian, mungkin aku sudah kembali." Sang Sufi hanya tersenyum dan menjawab, "Menangislah, bukan karena takut neraka, tapi karena rindu akan cintanya." Ketika ia terbangun, sang Sufi terdiam lama. Ia tidak tahu apakah mimpi itu bisikan dari nafsunya, atau isyarat dari Tuhan. Tapi yang pasti, sejak malam itu, ia memperlakukan semua orang, bahkan musuhnya, dengan kasih sayang. Ia sadar, dalam setiap jiwa ada potensi untuk kembali kepada Allah,
sebagaimana cahaya kecil masih bisa bersinar di tengah kegelapan. Dari pengalaman batinnya, sang sufi mulai mengajarkan satu pelajaran penting, iblis takkan bisa masuk ke hati yang kosong dari cinta dunia. Ia menanamkan kepada murid-muridnya bahwa musuh sejati bukanlah iblis, tapi hawa nafsu yang membiarkan iblis bertakhta di dalam diri. Maka jihad terbesar bukanlah melawan musuh di luar, tapi melawan bisikan halus dalam jiwa sendiri. Pelajaran ini menyebar luas, bukan hanya di kalangan sufi, tapi di hati orang-orang yang haus akan kebenaran. Kisah sang sufi dan dialog batinnya dengan iblis menjadi bahan renungan di banyak majelis ilmu, bukan sebagai kisah untuk menakuti, tapi sebagai pelita untuk menerangi jalan kembali kepada Sang Maha Kasih. Bahkan, sebagian mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, ia tak akan tertipu oleh bujukan setan. Sang sufi wafat dalam keadaan sujud, wajahnya bersinar, bibirnya masih menyebut nama Allah, dan hatinya damai. Tapi pelajaran yang ia tinggalkan abadi. Ia telah membuktikan bahwa cinta kepada Allah bisa menjinakkan kegelapan yang paling kelam sekalipun. Dan setiap orang yang mendengar kisah ini, diharapkan membuka hati, agar tak menjadi seperti makhluk yang dahulu dekat, tapi hancur karena satu kesombongan. Penyesalan dan air mata di hadapan Allah adalah bentuk penghambaan sejati. Sahabat Al-Maghfirah Channel, semoga kisah ini membawa cahaya dalam hati kita. Jangan biarkan keangkuhan menguasai jiwa, dan jangan lelah mencintai Allah, meski kita penuh kekurangan. Demikianlah kisah sufi yang berdialog dengan iblis, kisah yang mengguncang jiwa dan menyingkap hakikat cinta, iman, dan keikhlasan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Allah tanpa syarat, dan menjadikan iblis sebagai pelajaran, bukan panutan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Al-Maghfirah Channel, agar semakin banyak saudara kita yang bisa mendapatkan hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.